Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng akhirnya gol debut oleh Romeni di Oxford United yang bikin heboh. Tapi timnya kembali kalah dramatis 2-3 dari Coventry City. Namun ada kejutan yang tak terduga. Apa itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, mengejutkan. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes gagal. Kalahkan Atalanta di kandang, tapi bikin pelatih Gasperini pujian. Setinggi langit, dan bikin top skor Serie A sampai tak berdaya. Ini kejutan luar biasa yang tak terduga. Tonton hingga selesai. Kabar mengejutkan. Max Hilgers tertarik gabung Valencia. Bursa transfer mendebarkan menanti keputusan besar bek Timnas Indonesia ini, sementara Valencia butuh penggantinya sekarang juga. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow, luar biasa. Bermain dengan kejutan hebat, Calvin Verdonk jadi dinding kokoh NEC Nijmegen yang buat Feyenoord frustrasi total di kandang. Gagal cetak gol, Robin van Persie kecewa berat. Kenapa begitu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Nah gini baru mantap. Menggila di laga penuh drama, Dean James buktikan kelasnya di kemenangan spektakuler Go Ahead Eagles atas PSV Eindhoven. Kini siap perkuat Timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Tonton hingga selesai semua videonya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng akhirnya gol debut oleh Romeni di Oxford United yang bikin heboh. Tapi timnya kembali kalah dramatis 2-3 dari Coventry City. Namun ada kejutan yang tak terduga. Apa itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Sebuah laga luar biasa dengan penuh drama terjadi di Kasam Stadium pada Sabtu, 3 Januari 2025. Di mana Oxford United dipaksa menerima kekalahan lagi, kali ini dengan skor 2-3 dari Coventry City. Pertandingan pekan ke-36, divisi Championship Inggris ini dimulai dengan gemilangnya gol cepat dari Jack Rudoni yang berhasil menyundul bola ke gawang Oxford hanya dalam waktu 7 menit. Sensasi golnya itu membuat Coventry langsung memimpin, dan babak pertama berakhir dengan Oxford tertinggal 0-1. Namun, drama baru saja dimulai. Di tengah badai kekecewaan, penyerang andalan Timnas Indonesia, Ole Romeni, yang bermain sejak menit pertama, tiba-tiba menjadi pahlawan yang menyelipkan gol debutnya dengan sentuhan magis. Pada menit ke-53, Ole menerima umpan datar dari Przemysław Placeta, dan dengan sempurna mengarahkan bola masuk ke gawang lawan. Seketika, seisi stadion pun bergemuruh merayakan gol pertama sang bintang muda Indonesia. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hanya 5 menit setelah gol Ole, Coventry kembali unggul berkat gol dramatis dari Efron Mason Clark yang memanfaatkan kelengahan pertahanan Oxford. Semua tampaknya berakhir ketika Mason Clark mencuri bola dari bek Oxford dan mencetak gol sundulan. Tapi, Oxford tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali mencetak gol penyeimbang berkat aksi heroik Elliot Moore pada menit ke-62. Memanfaatkan skema tendangan sudut, Moore menyundul bola dengan brilian ke gawang Coventry, membuat skor kembali menjadi 2-2, namun kejutan tak berhenti di sana. Pada menit ke-70, Coventry memanfaatkan kesempatan langka ketika Tatsuhiro Sakamoto berdiri bebas tanpa kawalan di depan gawang Oxford. Sakamoto tanpa ampun menembakkan bola yang gagal dijangkau kiper Oxford dan memastikan kemenangan 3-2 untuk tim tamu. Meski Romeni memberi harapan dengan gol debutnya, Oxford harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan ketiga beruntun. Pertarungan ini meninggalkan banyak tanda tanya besar.
Apakah ada harapan bagi Oxford untuk bangkit, atau justru nasib buruk mereka terus berlanjut? Wow, mengejutkan! Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes gagal. Kalahkan Atalanta di kandang, tapi bikin pelatih Gasperini pujian. Setinggi langit, dan bikin top skor Serie A sampai tak berdaya. Ini kejutan luar biasa yang tak terduga. Tonton hingga selesai. Sebuah laga yang mengguncang dunia sepak bola Italia terjadi pada Sabtu malam, 1 Maret 2025. WIB ketika Jay Idzes, Kapten Timnas Indonesia, menunjukkan kelasnya dengan membendung serangan dahsyat Atalanta di Gewiss Stadium. Dalam pertandingan seru ini, Idzes membela Venezia dalam lawatan mereka yang penuh tantangan di Serie A. Dan meski timnya hanya meraih hasil imbang 0-0, sang kapten tampil luar biasa dan membuat top skor Serie A, Matteo Retegui, seolah tak berkutik. Sebuah performa yang mengejutkan dan mengundang decak kagum. Atalanta datang dengan penuh percaya diri, berharap meraih 3 poin penting yang bisa menghidupkan kembali peluang mereka dalam perburuan Scudetto. Namun, yang terjadi justru adalah hasil yang tak terduga. La Dea yang sedang mengejar kemenangan justru terjebak dalam permainan rapat dan kokoh dari Venezia yang saat ini tengah berjuang di zona degradasi. Idzes, yang memimpin tim sebagai kapten, bermain gemilang sepanjang 90 menit dan berhasil membuat Retegui, sang mesin gol Italia dengan 21 gol, merasa frustrasi tanpa bisa berbuat banyak. Setelah laga, pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, tak ragu memberikan pujian setinggi langit kepada lini pertahanan Venezia yang diperkuat oleh Idzes. Gasperini bahkan mengakui bahwa timnya gagal menjaga konsistensi serangan dan mengatakan Venezia bermain dengan sangat terorganisir dan fokus, sehingga Atalanta tak mampu mencetak gol. Ucapan itu jelas menunjukkan betapa luar biasanya penampilan Idzes yang sukses membuat Atalanta kewalahan. Pujian pun mengalir deras, bahkan Gasperini menyebut kegagalan Atalanta mencetak gol sebagai akibat dari kesalahan teknis mereka, bukan karena kualitas lawan yang rendah. Sementara itu, setelah menarik keluar Retegui di menit ke-73, Gasperini mengungkapkan keputusan tersebut karena ingin mencoba strategi baru, namun sayangnya serangan Atalanta tetap tumpul. Keberhasilan Venezia menahan imbang Atalanta menjadi bukti nyata bahwa Jay Idzes dan timnya tak boleh dianggap remeh meski mereka masih terperosok di zona degradasi. Sayangnya, meski sukses menahan imbang tim besar, Venezia yang dihuni oleh Idzes harus berjuang keras agar tidak terperosok lebih dalam ke zona merah. Dengan hanya mengumpulkan 18 poin dari 27 laga, mereka masih tertinggal 5 poin dari Parma yang berada di zona aman. Akan tetapi, prestasi gemilang Idzes di laga ini pasti akan memicu harapan baru bagi tim yang sedang berjuang keras ini. Kabar mengejutkan, Mace Hilgers tertarik gabung Valencia. Bursa transfer mendebarkan menanti keputusan besar bek Timnas Indonesia ini, sementara Valencia butuh penggantinya sekarang juga. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Dunia transfer sepak bola kini sedang bergemuruh dengan rumor besar yang melibatkan Mace Hilgers, bek andalan Timnas Indonesia, yang kini dilirik oleh Valencia CF. Dalam situasi penuh ketegangan ini, Valencia sedang menghadapi potensi kehilangan salah satu pilar pertahanannya, Christian Mosquera, yang tengah diincar oleh raksasa Juventus. Jika tawaran Juventus diterima, maka Valencia harus segera mencari pengganti yang setara, dan inilah kesempatan emas bagi Hilgers untuk merasakan kiprah di La Liga.
Laporan mengejutkan dari Football Transfers mengungkapkan bahwa gaya bermain Miss Hilgers dan Mosquera ternyata sangat mirip, membuat sang bek timnas Indonesia dianggap sebagai sosok ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mosquera. Usia yang masih muda, 23 tahun, serta kualitas luar biasa dalam bertahan dan membangun serangan, membuat Hilgers menjadi kandidat sempurna. Bahkan, data dari Size Sports menunjukkan bahwa keduanya memiliki kemampuan yang 100% serupa dalam berbagai aspek permainan bertahan dan perebutan bola, menjadikan Hilgers sebagai pilihan yang tak bisa diabaikan. Namun, jalan untuk mendapatkan Hilgers tentu tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Pemain yang sangat penting bagi FC Twente ini masih terikat kontrak pinjaman hingga pertengahan 2026 dan Valencia harus berpikir matang sebelum mengambil langkah besar. Meskipun Hilgers bisa menjadi pengganti ideal, proses negosiasi dengan FC Twente dipastikan akan berlangsung panas, terutama karena FC Twente belum mengungkapkan apakah mereka bersedia melepas pemain berbakat ini. Dalam hitungan hari atau bahkan minggu, masa depan Maes Hilgers akan menjadi sorotan utama dan keputusan besar akan segera diambil. Apakah ia akan melanjutkan petualangannya di Belanda atau mengukir sejarah baru di Valencia CF? Dengan Valencia yang sangat membutuhkan kekuatan baru di lini pertahanan, kini bola ada di tangan Hilgers dan FC Twente. Wow, luar biasa! Bermain dengan kejutan hebat, Calvin Verdonk jadi dinding kokoh NEC Nijmegen yang buat Feyenoord frustrasi total di kandang. Gagal cetak gol, Robin van Persie kecewa berat. Kenapa begitu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Malam yang penuh kejutan dan ketegangan terjadi pada Minggu, 2 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia, saat Calvin Verdonk tampil bak pahlawan tak terkalahkan, membuktikan kemampuannya sebagai tembok kokoh di lini belakang NEC Nijmegen. Dalam laga penuh drama melawan Feyenoord di Stadion Feyenoord, Rotterdam, Verdonk, yang biasanya mengisi posisi bek kiri, kali ini ditempatkan sebagai bek tengah. Tugas berat itu pun tak membuatnya gentar, malah ia tampil luar biasa, berduet sempurna dengan Bram Nuitink, menjaga barisan pertahanan NEC dari serangan-serangan gencar tim tuan rumah. Sebuah momen langka namun luar biasa. Meskipun Feyenoord tampil dominan sepanjang laga, menguasai bola lebih dari 70% dan melepaskan belasan tembakan, mereka tak mampu menembus pertahanan NEC yang solid. Setiap serangan Feyenoord dihentikan dengan cemerlang oleh Verdonk dan rekan-rekannya, yang membuat lini depan tuan rumah frustrasi total. Bahkan, meskipun Basar Onal sempat membobol gawang Feyenoord, wasit dengan tegas menganulir gol tersebut, menjaga skor tetap kacamata hingga akhir pertandingan. Robin van Persie, yang kini menjabat pelatih Feyenoord, harus menerima kenyataan pahit bahwa anak asuhnya yang sangat mendominasi permainan gagal memecah kebuntuan di kandang mereka sendiri. Verdonk dan rekan-rekannya benar-benar meruntuhkan harapan Feyenoord untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Di akhir laga skor tetap 0-0, sebuah hasil yang membuat Feyenoord tertahan di peringkat keempat klasmen, sementara dengan 44 poin. Sedangkan NEC Nijmegen tetap berada di posisi ke-12 dengan 26 poin. Namun dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi berkat permainan luar biasa, Verdonk. Dengan 1 poin penting ini, NEC kini menatap laga berikutnya melawan Go Ahead Eagles, berharap bisa melanjutkan momentum positif. Sementara itu, Feyenoord yang kecewa berat harus merenung dan memperbaiki segala kelemahan mereka sebelum pertandingan selanjutnya.
Nah gini baru mantap. Menggila di laga penuh drama, Dean James buktikan kelasnya di kemenangan spektakuler Go Ahead Eagles atas PSV Eindhoven, kini siap perkuat timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Tonton hingga selesai, semua videonya hingga selesai. Dean James, calon bintang timnas Indonesia, baru saja menunjukkan performa luar biasa yang tak terlupakan. Pemain bertahan ini tampil mengesankan saat Go Ahead Eagles berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas PSV Eindhoven di Stadion De Adelaarshot, Minggu, 2 Maret 2025, dini hari WIB. Dalam laga sengit ini, James turun sebagai starter dan mengisi posisi bek kiri dalam formasi 4-4-2. Meski tak mencetak gol atau memberi assist langsung, kehadiran Dean James di lini pertahanan benar-benar membawa dampak besar. Di babak pertama, Go Ahead Eagles sempat unggul lewat gol Oliver Enman pada menit ke-23, namun PSV cepat merespons dan menyamakan kedudukan lewat Luuk de Jong hanya 7 menit kemudian. Ketegangan semakin memuncak saat PSV sempat berbalik unggul berkat gol dari Noah Lang, sementara para penggemar di stadion seakan menahan napas. Namun, di babak kedua, Go Ahead Eagles berbalik menggila. Mereka mencetak 2 gol krusial melalui Victor Edvardsen di menit ke-74 dan gol penentu kemenangan dari Enman di menit ke-87. Kemenangan 3-2 ini benar-benar mengguncang dan membawa kejutan besar. Keberhasilan ini semakin manis karena Dean James dan rekan-rekannya sudah pernah mengalahkan PSV sebelumnya di ajang Piala Belanda, KNVB Beker, dengan skor 2-1 di mana James juga memberikan assist. Meskipun kali ini ia tidak terlibat langsung dalam gol, kontribusinya di lini pertahanan sangat vital, mengunci pergerakan para pemain PSV yang berusaha menembus pertahanan Go Ahead Eagles. Dengan kemenangan penting ini, Go Ahead Eagles kini duduk di peringkat ke-7 dengan 38 poin di klasemen Eredivisie. Tentu saja, kabar terbaiknya adalah Dean James kini sudah resmi bersedia bergabung dengan timnas Indonesia dan proses naturalisasinya kini sedang berlangsung. PSSI menargetkan agar pemain berusia 24 tahun ini segera merapat ke timnas Indonesia. Bahkan James diharapkan dapat debut dalam laga melawan Australia dan Bahrain yang akan datang. Dengan performa yang semakin cemerlang, harapan untuk melihatnya mengenakan jersey timnas Indonesia semakin dekat. Kabar mengejutkan, bukan kaleng-kaleng. Alex Pastoor tolak tawaran gaji menggiurkan dari klub Liga Belanda demi tetap melatih timnas Indonesia. Apakah alasan pelatih asisten timnas Indonesia lebih memilih fokus di tim Garuda? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, ternyata menolak tawaran yang sangat menggoda dari klub Liga Belanda, SC Heerenveen. Ya, Anda tidak salah dengar. Setelah dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Robin van Persie yang kini melatih Feyenoord, Pastoor mengejutkan banyak pihak dengan keputusan tegasnya untuk menolak tawaran tersebut. Menurut laporan dari Football Premier, Pastoor secara sopan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, namun memilih untuk tetap melanjutkan perannya di timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Kenapa seorang pelatih berpengalaman berusia 58 tahun seperti Pastoor lebih memilih untuk tetap di Indonesia daripada kembali ke tanah kelahirannya? Ternyata, Pastoor lebih memilih untuk berfokus mempersiapkan skuad Garuda dalam pertempuran besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Dengan karier gemilang di dunia sepak bola Belanda, keputusan Pastoor
untuk menolak tawaran besar ini tak lepas dari komitmennya terhadap proyek sepak bola Indonesia yang tengah dibangun bersama Kluivert. Lalu, apa yang membuat Indonesia begitu memikat hingga Pastur rela menolak kesempatan besar tersebut? Simak kisahnya lebih lanjut. Drama mengejutkan, Elkan Bagot dipastikan takkan kembali ke timnas Indonesia setelah kepergian Shin Tae-yong. Apakah alasan yang membuatnya tidak akan dipanggil di timnas? Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai agar tidak gagal paham. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Elkan Bagot, bintang muda yang selama ini menjadi tumpuan harapan di lini belakang timnas Indonesia, dipastikan takkan dipanggil lagi untuk membela skuad Garuda pada Maret 2025. Kabar ini pertama kali dibocorkan oleh pengamat sepak bola ternama, Harus Pardede, yang lebih dikenal dengan Bung Harpa. Bagot, yang saat ini tampil mengesankan bersama Blackpool FC, seakan kehilangan kesempatan untuk kembali memperkuat Indonesia di laga penting mendatang. Meski terakhir kali tampil di Piala Asia 2023, ia sudah lama absen dan kabar ketidakhadirannya sempat dihubungkan dengan konflik pribadi dengan mantan pelatih Shin Tae-yong. Namun, dengan datangnya pelatih baru, Patrick Kluivert, semua orang berharap peluang Bagot akan terbuka lebar. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Bung Harpa menegaskan bahwa meskipun perubahan pelatih seharusnya memberi angin segar, Bagot hampir dipastikan tetap tidak akan dipanggil untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret ini. Kabar yang kurang menggembirakan, boleh dipastikan hampir pasti dia tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, ungkap Bung Harpa, menambahkannya dengan nada pesimistis. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa pemain yang sedang berada di puncak performa seperti Bagot tetap terpinggirkan? Dalam 8 pertandingan terakhir bersama Blackpool FC, ia tampil luar biasa, membantu timnya tak terkalahkan. Dengan catatan positif tersebut, banyak pihak yang semakin bingung dan bertanya-tanya, mengapa Elkan Bagot tetap tidak dipanggil? Jadi, apakah kita akan melihat akhirnya pemain tangguh ini kembali ke timnas Indonesia, atau malah justru terus tersingkir? Masa depan Bagot bersama Merah Putih kini tergantung pada keputusan besar Patrick Kluivert. Apakah dia akan memberi kesempatan atau memilih untuk melupakan sang bintang? Waktu akan segera memberi jawabannya, namun untuk saat ini, tampaknya peluang Elkan Bagot kembali membela Indonesia pada Maret 2025 sangatlah kecil. Gini baru mantap, bukan kaleng-kaleng Jordi Cruyff akan tiba di Indonesia awal Maret. Begini rencana hebat yang akan dilakukannya untuk timnas Indonesia. Kamu tidak akan percaya. Apakah itu? Simak seluruh penjelasan detailnya hingga selesai. Raksasa sepak bola Indonesia baru saja mengguncang dunia dengan pengumuman yang benar-benar luar biasa. PSSI akhirnya mengumumkan bahwa Jordi Cruyff, legenda sepak bola dan mantan direktur olahraga Barcelona,
akan menjadi penasihat teknis baru Timnas Indonesia. Pengumuman yang bikin geger ini dilakukan pada Selasa, 25 Februari 2025 di Menara Dana Reksa, Jakarta, yang pastinya mengejutkan semua penggemar sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Cruyff akan tiba di Indonesia pada awal Maret 2025 untuk memulai tugas beratnya membawa Timnas Indonesia menuju puncak kejayaan dunia. Tak hanya datang seorang diri, Cruyff juga akan didampingi oleh tim kepelatihan Timnas Indonesia yang siap mengguncang strategi-strategi baru. Begitu tiba di Indonesia, pria yang sebelumnya pernah menjadi pemain legendaris Manchester United ini akan langsung mengadakan pertemuan dengan pengurus PSSI dan membahas agenda besar yang telah dipersiapkan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dia akan datang bersama Patrick Kluivert dan mereka akan mulai berbicara langsung dengan Exco dan BTN, termasuk merancang proyek besar mereka dan mencari sosok direktur teknik baru. Terang Erick Thohir dengan penuh semangat. Ternyata, meskipun sudah ada kemajuan besar, Erick Thohir mengakui bahwa PSSI masih kesulitan mencari sosok direktur teknik yang tepat untuk bergabung. Menurutnya, proses ini tidak mudah. Apalagi sepak bola Indonesia masih harus berjuang keras untuk diakui dunia. Kita masih dalam posisi yang sulit untuk bernegosiasi dengan figur-figur hebat ini karena posisi kita masih jauh dari level negara-negara besar, jelas Erick. Jordi Cruyff, yang dikenal memiliki reputasi cemerlang di dunia kepelatihan dan manajemen sepak bola, sudah tidak asing lagi di kancah internasional. Pria yang pernah menukangi Timnas Ekuador pada 2020 ini, sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur Olahraga Barcelona, menunjukkan kredibilitasnya yang luar biasa. Kini, dia siap membawa sepak bola Indonesia ke era baru yang penuh kejutan. Apa yang akan dilakukan Jordi Cruyff setelah tiba di Indonesia? Semua akan terungkap segera.